masuk IKIP, saya juga PMDK. Lalu itu kalau nggak PMDK mungkin saya nggak akan kuliah ya, karena keadaan ekonomi keluarga yang memang minim sekali ya. Nah, tapi Tuhan ternyata cukupkan semua ya. Waktu pertama di IKIP saya di PA-nya oleh Karida barengan sama Lani. Karida, habis itu ke Kak Irma, habis dari Kak Irma Nabi dulu, habis dari Kak Irma lalu ke Kak Malum, dari Kak Malum udah, jadi sampai itu. Cuma dari 3 pembimbing itu saya lebih banyaknya ke Kak Herta. Nginep di Kak Herta gitu ya, curhatnya di Kak Herta. Ya memang apa namanya, selain rumah dekat sih, tempat kos saya dekat satu baris gitu kan. Saya kamar ke-1, Kak Herta kamar ke-3. Ketika saya pacaran dengan yang tidak seiman, Kak Herta yang walaupun tidak bicara, nanti ada buku masuk surat dari siapa ini baca gitu ya. Ya pokoknya banyak nasihat juga. Setelah putus juga saya yang makin saya. Ada 3 hal yang paling saya syukuri ketika masuk ke Bandung. Pertama, saya mengenal waktu saya masuk PDMK namanya. Tapi tahun 91 saya pernah jadi ketua, kami menghadap Pak Kang Wibrata sama Pak Rektornya waktu Pak Abdul Qadir, sehingga berubah PDMK menjadi PMK pada saat itu ya. Teman-teman yang menghadap itu antara lain Rosalia, Tenang Purba, Ronald Raja Gugup, dan beberapa teman yang lainnya. Simon Sinaga itu saya salah. Nah, pertama yang saya syukuri adalah di IKIP Bandung lah saya bisa dilahirkan kembali. Saya bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, September tahun 1990. Kedua, di PMK saya merasa rohani saya bertumbuh ya, melalui abang kakak semua lah. Saya tidak lupakan bagaimana abang sama kakak semua mempengaruhi rohani saya pada waktu itu ya. Nah, salah satunya Kak Dola. Kak Dola pernah jadi asisten PAK ya Pak waktu itu. Ya. Jadi waktu itu Kak Dola panggil satu-satu ke sekretariat PMK. Ya. Saya, Simon Sinaga, Edi, ada lagi yang lain kan. Nah, waktu akhir Kak Dola membimbing saya itu, kami berdoa dan Kak Dola bilang mengucapkan haleluya 12 kali. Ya. Haleluya panjang. Jadi panjang banget nih gitu. Janganlah sampai saya diajak berdoa lagi sama Kak Dola gitu kan. Nanti haleluya terus 12 kali kan. Tapi rupanya suratan Tuhan dikali sampai sekarang sama Kak Dola itu terus ketemu gitu. Tapi udah nggak 12 kali kan? Nggak 12 kali karena udah begitu sibuk rupanya. Kali-kali aja. Iya, jadi saya pikir dulu sampai kapan ketemu Kak Dola gitu ya. Dan rupanya ketemu terus ya, sampai hari ini. Lalu yang ketiga, ya saya dipertemukan Tuhan dengan guru silaba ini. Kalau panas pindah aja ke sini. Kalau panas pindah aja ke sini. Itu 3 anugerah Tuhan yang saya rasa luar biasa yang saya lupakan. Ya. Teman-teman, memang saya waktu masuk IKIP belum percaya Tuhan Yesus. Ya, saya baru belakangan mau selesai SMA diajak teman ke gereja. Tapi saya ada sukacita waktu datang ke gereja. Lalu kemudian sampai di Bandung ada kegiatan PDMK dan saya juga ke gereja di GPDI di Lengkong. Disitulah saya dibaptis. Maka pertama-tama ada PDMK, saya ikut tapi sebagai orang yang senang bisa beribadah ya. Sehingga tadi diceritakan Evi mengajak, karena saya ingat waktu itu Evi sudah mulai terlibat sebagai pengurus ya di zaman Wilson ya. Itu setelah Wilson selesai diganti ketuanya, waktu itu yang menduduki ketua itu Ishak ya, Ishak. Cuman sayang sebagai ketua dia tidak sungguh-sungguh. Namanya sebagai ketua mau, tapi menjalankan tugas ketua nggak mau. Ya, jadi akhirnya teman-teman pada ngomel. Ini kalau mau persekutuan hari Jumat, ketuanya di mana?
Ya enggak, kita sibuk-sibuk mempersiapkan ruangan, mempersiapkan ini, ketuanya kagak ada gitu. Ya. Kalau ada pertemuan rapat, ketuanya terlambat datangnya. Ini gimana ketua seperti itu? Hanya Evi sama Martinus, waktu itu Martinus sebagai pionir juga di kampus mendesak kalau begitu kita perlu ada ketua yang sungguh-sungguh. Kemudian Wilson yang setuju, dia 3 orang ini akhirnya memikirkan kita adakan munaslup aja lah. Ya, munaslup jadi pemilihan yang dipercepat karena dianggap ketua tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, puji Tuhan saya dipercaya menjadi ketua. Jadi saya dibaptis sebelum jadi ketua, tapi sebenarnya saya tuh belum mengerti keselamatan dalam Yesus. Karena di GPD itu untuk baptisan, ya enggak, siapa yang membaptis hari itu juga boleh tanpa ada katekisasi, ya. Nah, jadi saya tuh belum punya iman yang benar, ya. Baru kemudian melalui persekutuan, pengajaran, iman saya bertumbuh melalui yang benar. Kemudian Pak siapa tuh? Pak Diki Julu, ya. Pak Diki dulu menceritakan Injil kembali kepada saya dan menantang saya terima Yesus gitu ya. Jadi saya walaupun sudah dibaptis tapi belum punya iman yang benar.